Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Faqala aidan rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul ayah. Hadirin, mari sama-sama kita haturkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmatnya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang insyaallah mulia ini. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padanya, kepada keluarganya, juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah, pada hari ini yang kita bahas mengenai tentang kitab apa ya namanya, daripada kitab Manhaj Syahwi. Dalam pasal ke-6 yaitu dijelaskan qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Al-faslu sadisu fil hadisi alal ibidari bi amali salih wal ijtihadi fihi. Apa itu? Yaitu pasal ke-6 yang mengenai tentang anjuran bersegera dalam beramal soleh dan bersungguh-sungguh di dalamnya. Kama qala al-bidara qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan bersegeralah itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau apa? I'tanim khamsa qabla khamsin. Yang mana beliau mengatakan, beliau menyuruh kita untuk apa? Memanfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Nah, ini udah sering ya kita dengar ya. Apa yang pertama? Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika, yaitu adalah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang ketiga adalah waginaka qabla faqrika, yaitu masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Yang keempat adalah wa faragaka qabla syughlika, masa senggangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan yang terakhir wa hayataka qabla mautika, yaitu masa hidupmu sebelum datang matimu. Banyak dari kita yang lalai terhadap salah satu daripada 5 perkara tersebut. Maka Rasul mengingatkan kita lagi apa? Untuk bersegeralah beramal soleh sebelum apa? Dan bersungguh-sungguhlah di dalamnya. Karena ada 5 perkara, 5 keutamaan diri kita yang perlu kita manfaatkan dengan baik sebelum datang 5 perkara yang akan datang kepada kita. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW pun berkata lagi, wa qala alaihi afdhalus salati wa salamu wa qalamu taslimi. Apa ini? Nikmatani magbunun fihima katsiran minan nasi as-sihhatu wal faragh. Kata Nabi Muhammad SAW, 2 nikmat yang banyak manusia tertipu atau merugi di dalamnya, yaitu adalah kesehatan dan waktu yang luang.
Banyak manusia yang tertipu dengan itu. Apa? Kesehatan. Ketika datang waktu kita masih sehat, kita nggak mau tuh mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang kita kerjakan daripada berhura-hura dan sebagainya. Itu di waktu sehat. Dan waktu yang luang, ketika kita masih belum ada kesibukan yang yang sifatnya bisa ditunda atau sifatnya bisa dilakukan dengan santai, kita nggak mau beribadah. Tapi ketika dua nikmat ini dicabut, baik itu nikmat sehat maupun nikmat kesibukan kita ditambah oleh Allah, maka kita akan menyesal. Makanya Rasul meyakinkan lagi dan mengingatkan lagi bahwasanya manusia itu banyak tertipu atau rugi pada dua nikmat, yaitu apa? Nikmat kesehatan dan juga nikmat luangnya waktu. Wa qala al-Imam Ghazali rahimahullahu taala, dan berkata Imam Al-Ghazali bahwasanya arbaun la ya'rifu qadraha illa arba'atun, yaitu ada 4 perkara yang tidak ada yang mengetahui nilainya kecuali 4 golongan. Siapa golongan itu? La ya'rifu qadral hayati illal mauta. Nah, yang pertama, tidak ada yang mengetahui nilainya hidup kecuali orang yang sudah mati. Banyak kita digambarkan apa? Orang yang mati senantiasa mereka pengen hidup kembali. Untuk apa? Untuk cuma beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata Imam Al-Ghazali, ada 4 golongan orang yang yang tidak mengetahui kecuali 4 golongan tersebut. Tadi, orang yang hidup tidak mengetahui nilai kehidupan seseorang tersebut kecuali dia dia udah mati. Gitu. Bahkan banyak orang yang meninggal menangis atau dia minta mati-matian untuk dihidupkan kembali cuma buat beramal soleh. Gitu. Saking saking berharganya waktu hidup, dia nggak laksanakan dengan baik. Akhirnya dia minta dibangkitin lagi, tapi apalah daya, udah nggak bisa lagi kata malaikat. Dulu Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ajarannya, ajaran Islam, dan dia dia nggak tuli, dia nggak buta, dia mampu mendapatkan pelajaran tersebut, tapi dia menolaknya. Maka salah sendiri kata malaikat begitu. Nah, kemudian dia juga datang ajaran-ajaran Islam kepadanya, tapi dia menolak dengan kesombongannya dan karena kebodohannya. Nah, kedua, orang yang tidak mengetahui 4 nikmat atas 4 golongan lainnya, yaitu adalah wala qadras sihati illa ahli sukmi, yaitu tidak ada yang mengetahui nilai sehat kecuali orang yang sedang sakit. Betapa banyak orang yang tadinya melihat, dia nggak menikmati, nggak tahu menikmat melihat bagi seorang tersebut. Terus kemudian tiba-tiba dia kena pasir, langsung jadi buta. Terus dia meyakini dalam hatinya, begitu nikmatnya bisa melihat, begitu nikmatnya memiliki mata yang sehat. Karena dia udah buta, jadi dia baru merasakan betapa nikmatnya sesuatu yang Allah berikan ketika dia masih sehat dibanding ketika dia sakit. Dan banyak sekali orang yang sakit itu tujuannya cuma pengen pengen sehat. Tapi kita nih kalau lagi sehat pengennya banyak tuh pengen kaya, pengen jadi orang sukses dan sebagainya. Tapi bagi orang yang sakit cuma satu keinginan mereka, yaitu sembuh daripada penyakitnya. Nah, ini yang sering kita lewatkan dan tidak kita syukuri. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada yang mengetahui nilai masa muda kecuali orang yang sudah tua renta. Masa muda, masa kita di mana sedang produktif, di mana masa itu kita nggak ngeluh kecapean karena fisik, gitu. Tapi karena tubuh kita nih lagi fit-fitnya, itu lagi bagus untuk bekerja, buat menghasilkan sesuatu, buat mencari nafkah, buat beribadah, itu paling cocok.
Tapi kadang-kadang orang-orang yang masih muda, orang-orang yang kayak kita nih, gue mah bodo amat dah, ibadah mah masih ada ntar kalau udah tua. Padahal nikmat ibadah ketika kita masih sehat, masih muda, itu lebih enak gitu daripada ketika nanti udah tua. Aduh, udah sujud udah sakit, bangun dari sujud buat i'tidal udah sakit, udah ada asam urat tuh, udah ada apa beda. Padahal yang menjadikan ibadah tersebut menjadi tertunda, baik itu puasa. Banyak orang tua yang udah nggak bisa puasa, tapi pengen banget puasa. Nyesel dulu pas masih bisa kuat puasa, nggak puasa. Giliran sekarang udah udah tua gitu, udah tua renta, nggak kuat puasa dan dia menyesal. Nah, itu tadi, tidak ada yang mengetahui nilai masa muda kecuali orang yang sudah tua renta. Dan yang terakhir, tidak ada yang mengetahui nilai kekayaan atau kecukupan kecuali orang yang sedang fakir. Intaha, selesai. Nah, jadi orang kayak kita nih, mungkin kita mah masih duit kita mah dikit, dia mah selalu melihat ke atas, selalu melihat ke arah yang lebih baik. Padahal kalau misalkan kita syukuri, dari segi ekonomi kita terkadang masih banyak banget yang ada di bawah kita. Maka Rasulullah mengatakan, dalam segi dunia, dalam segi ekonomi, lihatlah ke bawah, dan dalam segi ibadahmu, lihatlah ke atas. Begitu. Kata Imam Syafi'i, aku mendapati diriku ketika berkumpul dengan orang-orang dengan orang-orang ahli dunia, aku merasa tertinggal. Kata Imam Syafi'i. Kemudian ketika aku duduk dengan para ahli ibadah, ternyata aku telah banyak sekali mengambil daripada dunia ini. Begitu. Kata Imam Syafi'i. Kalau kita di lingkungan atau kita melihat ke atas, kita ngerasa kurang. Ngerasa kurang dengan apa? Dengan dunia kita, dengan ekonomi kita, dengan rezeki kita. Kalau kita ngelihat ke atas. Tapi kalau kita melihat daripada orang-orang yang zuhud, orang-orang yang ahli dalam bidang agama, orang-orang yang menjauhi larangan dan juga memenuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyadari bahwasanya betapa banyaknya yang kita ambil daripada dunia hingga melupakan akhirat. Begitu. Kadang-kadang kita nggak sadar. Nah, insyaallah nanti juga kita akan bahas tentang perkataan qala al-Imamu Ahmad bin Hasan al-Attas radhiyallahu anha tentang i'lamu inna kulli hal, bahwasanya sesungguhnya setiap yang tadi itu ada keutamaan-keutamaannya gitu. Dan nanti waktu itu akan terbagi menjadi 3. Waktu yang menyebabkan kerugian, waktu yang menyebabkan keuntungan, dan waktu yang netral. Ibarat kata kita ada di waktu itu tidak ada kerugian dan juga tidak ada keuntungan. Tapi nanti insya Allah kita bahas tentang keutamaan waktu-waktu tersebut. Ya, tadi sekilas bahwasanya daripada pelajaran yang ke-6 tadi tentang bersegeralah beramal soleh dan bersungguh-sungguhlah di dalamnya. Ya, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan membekas dalam hati kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.